Yudhoyono AHY resmi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR BPN atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut juga mengaku sudah diajak oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk ikut bergabung dalam pemerintahan mendatang. Ajakan Prabowo disampaikan saat keduanya bertemu pada Selasa 20 Februari 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada AHY atas jabatan yang baru ia emban. Meski demikian, AHY menyampaikan ajakan Prabowo tersebut belum spesifik untuk mengerjakan bidang tertentu pada pemerintahan 5 tahun ke depan. AHY menduga Prabowo Subianto akan menyampaikan detailnya pada pembicaraan lebih lanjut. Isu AHY menjadi menteri santer terdengar sehari sebelumnya, tepatnya pada Selasa 20 Februari 2024. Ia dan Hadi dikabarkan maksud kami sudah dilantik pada Rabu Pon, hari di mana Jokowi kerap mengambil keputusan besar termasuk reshuffle kabinet. Penunjukan AHY dinilai sebagai langkah politik Jokowi untuk mengamankan pemerintahannya agar mulus sampai akhir. Selain itu dipilihnya AHY juga menjadi kado untuk Partai Demokrat yang memilih bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Kim mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Meski Demokrat menjadi di luar pemerintahan dalam 9 tahun terakhir, Jokowi mengaku tak ragu mengangkat AHY menjadi Menteri ATR. AHY dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Jokowi pun menyebut beberapa jabatan dan latar akademik AHY. Selain sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY diketahui meraih gelar master dari 3 universitas bergengsi di luar negeri. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menegaskan, mulai Rabu, Partai Demokrat sudah resmi kembali bergabung di pemerintahan. AHY berharap Partai Demokrat bisa terus bergabung di pemerintahan hingga 10 tahun yang akan datang. Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Banyak yang mungkin belum menyadari bahwa Demokrat selama 9 tahun 4 bulan berada di luar pemerintahan, dan ini sebuah momentum yang sangat bersejarah karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting, tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua koordinator Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di penghujung atau menuju ke akhir masa kepemimpinan. Dengan demikian mudah-mudahan apa yang dilakukan secara bersama-sama ini bisa menghadirkan berbagai pencapaian dan kemajuan. Sekretaris TKN Prabowo Gibran yakni Nusron Wahid memberikan pujian kepada PDIP yang masih menjadi pemenang suara di Jawa Tengah dan Bali sebagai kandang banteng. Terkait hal itu, Nusron mengungkit kekalahan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Jawa Tengah dan Bali lantaran Prabowo Gibran diusung oleh koalisi besar. Mengingat hasil penghitungan suara sementara tak berbanding lurus dengan perolehan suara Ganjar Pranowo Mahfud MD yang didukung PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Menurut Nusron, apabila diakumulasi parpol Koalisi Indonesia Maju bisa mendorong suara Prabowo Gibran melampaui PDIP. Nusron menyebut pemilih PDIP yang memilih Ganjar juga dinilainya solid. Bahkan mereka juga sempat mencatat ada sekira 80 hingga 90% pemilih PDIP mencoblos Ganjar Mahfud. Lantas Nusron pun mengatakan bahwa Ganjar Mahfud bisa saja mengalahkan Prabowo Gibran di kedua daerah tersebut. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan terkait hasil unggul Prabowo Gibran, ada anomali dalam hasil quick count atau penghitungan sementara raihan suara pemilihan presiden 2024. Yakni pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD justru kalah di kandang banteng. Adapun kandang banteng yang dimaksud seperti daerah Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, dan Bali. Di sisi lain, Hasto juga turut menyinggung kepala daerah PDIP yang turut diintimidasi dengan ancaman tersangkut kasus hukum. Seperti diketahui, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul dalam
dalam raihan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah dan Yogyakarta berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count versi Litbang Kompas. Yakni dari 73,5% data yang masuk, pasangan nomor urut 2 itu mendapatkan suara sekira 52,93%. Sedangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, mendapatkan 33,07% suara. Kemudian pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, mendapatkan 14% suara. PDIP mulai buka suara seusai Presiden Joko Widodo melantik Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi Menteri ATR BPN pada hari Rabu 21 Februari. PDIP pun menilai keputusan itu sudah dipertimbangkan Jokowi dengan matang. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh politikus senior PDIP yakni Hendrawan Supratikno yang memandang keputusan Jokowi melantik AHY merupakan hak prerogatif. Hendrawan pun meyakini Jokowi sudah melakukan pertimbangan matang sebelum memasukkan AHY dalam kabinet. Pelantikan AHY sama saja dengan Demokrat menjadi partai yang mendukung pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Artinya, Demokrat yang tadinya menjadi oposisi sudah menjadi koalisi untuk mendukung pemerintahan. Hendrawan pun menilai Jokowi sudah memahami dan mengantisipasi timbulnya asumsi politik imbas keputusannya itu. Namun, Hendrawan tak menjawab sikap tegas PDIP soal keputusan Jokowi melantik AHY hingga bergabungnya Demokrat sebagai partai pendukung pemerintahan. Sebaliknya, ia pun mengatakan bahwa menentukan menteri dalam kabinet merupakan hak prerogatif dari Presiden. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai PDI Perjuangan saat ini dalam situasi terjepit setelah Agus Harimurti Yudhoyono dilantik sebagai Menteri ATR BPN oleh Presiden Joko Widodo. Pasalnya, masuknya Demokrat ke koalisi diyakini membuat PDIP semakin tak nyaman. Masuknya AHY dinilai menambah kuat parpol yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi. Ujang menilai Jokowi seakan ingin kian menunjukkan kerenggangan hubungannya dengan Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDIP. Sebab selama ini hubungan Megawati dengan Susilo Bambang Yudhoyono juga tidak harmonis. Ujang menduga ada kekecewaan dari PDIP soal masuknya Demokrat. Menurut Ujang, dengan kondisi yang kian terpojok, Megawati saat ini sedang berpikir keras terkait masa depan PDIP di Kabinet Jokowi. Apakah akan memilih tetap bertahan sampai akhir periode atau akan keluar lebih dahulu? Sementara tindakan PDIP saat ini juga dinilai lucu. Pasalnya, partai berlambang banteng ini sering mengkritik Jokowi. Padahal PDIP sendiri saat ini masih masuk dalam koalisi. Politikus senior PDIP mengaku mendengar kabar bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan bertemu dengan Yusuf Kala. Pernyataan itu disampaikan oleh politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno pada Kamis 22 Februari. Apa yang disampaikan Hendrawan itu merespon saat ditanya soal kebenaran kabar yang beredar di kalangan wartawan. Dilansir dari Kompas.com, Hendrawan meminta agar informasi tersebut dikonfirmasi kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hendrawan berharap Megawati dan JK akan membahas tentang persoalan bangsa jika memang bertemu. Seperti diketahui, Megawati berada di kubu barisan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, sementara JK berada pada barisan pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kabar rencana pertemuan Megawati dan JK berembus setelah Presiden Jokowi bertemu dengan Surya Paloh. Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion, Deddy Kurniasyah menyoroti pelantikan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional pada Rabu 21 Februari 2024. Menurut pengamat politik tersebut, di balik pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat itu ada langkah dari Presiden Joko Widodo untuk meredam kekuatan di parlemen. Deddy Kurniasyah menilai upaya tersebut dilakukan Presiden Jokowi setelah mencuat wacana penggunaan hak angket dan interpelasi yang belakangan digaungkan kubu Ganjar Mahfud. Sehingga masuknya AHY menurut Deddy menjadi penting dan lobby-lobby politik Jokowi terhadap Demokrat.
Kemudian Dedi juga menyatakan bahwa saat ini Presiden Jokowi tengah kalut lantaran khawatir pemilu 2024 berdampak pada ketidakpercayaan publik terhadap hasilnya. Perihal pelantikan AHY itu, Sekretaris Jenderal Rekonsiliasi Masyarakat Indonesia, yakni Haikal Safar, turut membuka suara. Dilantiknya Ketua Umum Partai Demokrat AHY menjadi Menteri ATR BPN diharapkan dapat meneruskan kebijakan menteri sebelumnya, yakni Hadi Cahyanto. Yakni AHY diharapkan lebih berani lagi dalam memberantas segala macam bentuk praktik mafia tanah yang dapat menyengsarakan rakyat miskin di Indonesia. Atas jabatan baru tersebut, Haikal juga menyampaikan selamat atas dilantiknya AHY menjadi Menteri ATR BPN. Haikal turut mendoakan AHY selalu siap bisa berkomitmen terus melaksanakan serta menjaga sinergitas dengan rakyat dan seluruh pemangku kebijakan. Menurutnya, rakyat Indonesia selalu siap bersinergi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang dipimpin AHY untuk segera menyelesaikan beberapa target program kerja prioritas, di antaranya dalam mendorong penerbitan sertifikat elektronik secara masif. Harapan Haikal seluruh rakyat Indonesia, sertifikat elektronik menjadi solusi dalam berbagai persoalan, termasuk tumpang tindih dan permainan para oknum mafia tanah, lantaran hal itu juga merupakan masalah keadilan. Sebagai informasi, pada Rabu 21 Februari 2024, AHY telah dilantik sebagai Menteri ATR BPN oleh Presiden Jokowi. Adapun AHY menggantikan Hadi Cahyanto yang digeser menjadi Menko Polhukam. Adapun Jokowi turut melantik dua menteri tersebut yang akan membantunya dalam pemerintahannya bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada sisa masa jabatan periode 2019-2024. Adapun pelantikan para menteri sisa masa jabatan periode 2019-2024 berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju. Adapun Kepres tersebut ditetapkan oleh Presiden Jokowi di Jakarta pada 20 Februari 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dikabarkan akan bertemu dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI yakni Yusuf Kala atau JK. PDI Perjuangan mengungkap topik pembicaraan yang akan dibahas oleh kedua tokoh tersebut. Politikus PDI Perjuangan Dedi Yefri Sitorus saat dihubungi pada Kamis 22 Februari mengatakan Megawati dan JK akan membahas mengenai kondisi demokrasi di Indonesia. Ia menyebut saat ini kualitas demokrasi di Indonesia mengalami kemerosotan akibat cawe-cawe kekuasaan. Karenanya, Dedi meyakini Megawati dan JK sedang berupaya untuk mengembalikan marwah institusi negara. Lebih lanjut, Dedi menilai tidak hanya JK yang ingin bertemu dengan Presiden kelima itu, melainkan beberapa tokoh lain juga ingin bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan. Meski demikian, Dedi mengaku tidak mengetahui secara detail mengenai pertemuan itu akan digelar kapan. Seperti diketahui, Megawati dan JK berbeda pilihan dalam kontestasi Pilpres 2024. Megawati mendukung paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud, sementara JK mendukung paslon nomor urut 1 Anies Caimin. Terbaru, kubu 01 dan 03 itu sepakat mengusulkan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 di DPR RI. Selamat sore, saudara. Anda sedang menyaksikan live real count pemilu 2024. Kami akan menampilkan sejumlah berita terkait pemilu dan tentunya data terkini mengenai real count Pilpres 2024. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi terkait pernyataan PDIP yang menolak hasil sistem informasi rekapitulasi elektronik atau Sirekap dalam menghitung pemilu 2024. Ditemui di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran awalnya bertanya pada awak media yang menanyakan perihal penolakan PDIP terhadap hasil Sirekap tersebut pada Kamis 22 Februari 2024. Gibran pun juga mempertanyakan terkait penyebab Sirekap ditolak oleh partai yang mengusungnya maju di Pilkada Solo pada tahun 2020 lalu tersebut. Namun demikian, Gibran juga menyarankan kepada pihak yang merasa mengetahui adanya kecurangan di penyelenggaraan pemilu tersebut untuk melaporkannya ke pihak bersangkutan. Sebagai informasi, saudara, Ketua PAC
PDIP Jebres Kota Solo Jawa Tengah yakni Honda Hendarto mengomentari terkait penggunaan Sirekap dalam pelaporan hasil pemilu oleh KPPS di setiap tempat pemungutan suara atau TPS. Menurut Honda Hendarto, tidak habis pikir dengan sikap KPU yang tetap bersikukuh menggunakan Sirekap sebagai satu-satunya backup data rekapitulasi. Pihaknya juga mengatakan bahwa secara de facto rekapitulasi manual tidak dipakai dalam pemilu kali ini. Ia pun mempertanyakan terkait tidak dapatnya saksi di TPS untuk bisa mendapat soft file Sirekap dari petugas. Tak hanya Honda, koordinator saksi PDIP di TPS seluruh kecamatan Jebres, Ngadio, mengungkap hal yang serupa. Bahkan Ngadio mengaku sudah menghubungi Bawaslu untuk mencermati masalah ini meski belum mendapatkan kejelasan. Sebagai koordinator saksi, Ngadio juga sempat terkejut lantaran penyelenggaraan pemilu kali ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya, lantaran pihak saksi tidak mendapatkan kopian hasil penghitungan suara di TPS. Ngadio juga mengatakan sesuai dengan PKPU nomor 5 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pasal 18 ayat 3 disebutkan bahwa saksi akan mendapat kesempatan untuk memeriksa dan mencermati hasil akhir rekapitulasi tersebut. Namun data pembanding tidak disediakan oleh penyelenggara melainkan oleh para saksi. Saya nggak dengar pasti. Terus ditolak terus. Komentarnya gimana? Ditolak. PDIP menolak hasil Sirekap dari KPU. Kenapa? Ini tidak sesuai dengan dianggap masih ada banyak kecurangan. Oh ya udah, kalau ada kecurangan dilaporkan aja, kan sudah ada jalurnya masing-masing. Ya. Masih terkait beberapa kelompok seperti PKS dan Ya kami udah tinjau dari kemarin-kemarin, memang ada yang naik. Nanti akan kami tindak lanjuti lagi. Oke? Ya nanti akan kami tindak lanjuti. Pasar murah dan lain-lain, operasi pasar dan lain-lain. PDIP getol menolak hasil Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Menanggapi hal tersebut, Cawapres Gibran Rakabuming Raka menantang PDIP untuk membuktikan dugaan kecurangan. Bahkan Gibran menantang PDIP melaporkan jika memang ada kecurangan dalam pemilu. Dikutip dari Tribun Solo, hal tersebut disampaikan Gibran pada hari ini Kamis 22 Februari. Awak media pun menanyakan perihal penolakan PDIP terhadap hasil Sirekap tersebut. Lantas Gibran mempertanyakan penyebab Sirekap ditolak oleh partai pengusung Ganjar Mahfud. Wali Kota Solo ini pun meminta PDIP melaporkan dugaan kecurangan itu. Gibran pun menegaskan bahwa pelaporan tersebut sudah memiliki jalur masing-masing. Diketahui sebelumnya Ketua PAC PDIP Jebres Kota Solo Honda Hendarto mengomentari terkait penggunaan Sirekap dalam pelaporan hasil pemilu oleh KPPS di TPS. Ia pun tidak habis pikir dengan sikap KPU yang getol menggunakan Sirekap sebagai satu-satunya data rekapitulasi. Honda pun mengatakan secara de facto rekapitulasi manual tidak dipakai dalam pemilu kali ini. Tak hanya itu, Honda juga mempertanyakan terkait tidak dapatnya saksi di TPS untuk bisa mendapatkan soft file Sirekap dari petugas. Mas, terkait kementerian yang mau dibuat oleh Pak Prabowo untuk mengurusi makan siang dan susu gratis itu, apakah sudah dibicarakan dengan Mas Gibran? Nanti malam saya ketemu. Ya, makasih. Pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran Rakabuming Raka akan bertemu hari ini Kamis 22 Februari malam. Rencananya pertemuan itu membahas soal makan siang gratis yang menjadi salah satu program dari Prabowo Gibran. Disebut-sebut program tersebut akan menghabiskan anggaran sebesar 120 triliun rupiah pada tahun pertama. Dikutip dari Tribun Solo, hal itu dibenarkan oleh Gibran saat ditemui awak media di Balai Kota Solo yang mengatakan akan bertemu dengan Prabowo nanti malam. Wali Kota Solo ini mengaku telah diberitahu peluang adanya pembentukan kementerian khusus untuk program makan siang dan susu gratis. Namun Gibran enggan membocorkan lebih lanjut di mana pertemuan dirinya dengan Prabowo nanti malam. Sementara itu, program tersebut diperkirakan akan menghabiskan anggaran sebesar 120 triliun rupiah dalam tahun pertama atau tahun 2025. Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko mengatakan anggaran tahun pertama itu masih jauh target dari pembiayaan awal yang mencapai 450 triliun rupiah per tahunnya. Nantinya anggaran tersebut akan terus meningkat hingga bisa terrealisasi penuh pada tahun 2029 mendatang.
Namun begitu, Budiman tidak merinci berapa anak-anak yang menjadi penerima manfaat makan siang dan susu gratis pada tahun pertama. Mas, terkait kementerian yang mau dibuat oleh Pak Prabowo untuk mengurusi makan siang dan susu gratis itu, apakah sudah dibicarakan dengan Mas Gibran? Nanti malam saya ketemu. Ya, makasih. Dibicarakan itu, Mas. Oh, sejujurnya. Mas. Soal pertemuan dengan Pak Prabowo nanti gimana Mas? Di Solo atau di Jakarta Mas? Ya, nanti saya kasih tahu ya. Ya, makasih ya. Apa aja yang dibahas, Mas? Beberapa hal. Ya. Itu berarti Mas. Selain program makan gratis apa Mas yang dibahas Mas? Ya, nanti. Ya. Pun ya, makasih ya. Nanti saya. Konsepnya gimana Mas nanti Mas? Ya, makasih. Jakarta Mas berarti Mas. Pertemuannya Mas. Berarti malam ini ke Jakarta ya Mas ya? Nanti saya. Makasih. Pak Wali dari Kalimantan boleh? Boleh foto Wali. Agus Harimurti Yudhoyono AHY resmi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR BPN atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut juga mengaku sudah diajak oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto untuk ikut bergabung dalam pemerintahan mendatang. Ajakan Prabowo disampaikan saat keduanya bertemu pada Selasa 20 Februari 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada AHY atas jabatan yang baru ia emban. Meski demikian, AHY menyampaikan ajakan Prabowo tersebut belum spesifik untuk mengerjakan bidang tertentu pada pemerintahan 5 tahun ke depan. AHY menduga Prabowo Subianto akan menyampaikan detailnya pada pembicaraan lebih lanjut. Isu AHY menjadi menteri santer terdengar sehari sebelumnya, tepatnya pada Selasa 20 Februari 2024. Ia dan Hadi dikabarkan sudah dilantik pada Rabu Pon, hari di mana Jokowi kerap mengambil keputusan besar termasuk reshuffle kabinet. Penunjukan AHY dinilai sebagai langkah politik Jokowi untuk mengamankan pemerintahannya agar mulus sampai akhir. Selain itu, dipilihnya AHY juga menjadi kado untuk Partai Demokrat yang memilih bergabung bersama Koalisi Indonesia Maju atau KIM. KIM mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Meski Demokrat menjadi di luar pemerintahan dalam 9 tahun terakhir, Jokowi mengaku tak ragu mengangkat AHY menjadi Menteri ATR. AHY dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Jokowi pun menyebut beberapa jabatan dan latar akademik AHY. Selain sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY diketahui meraih gelar master dari 3 universitas bergengsi di luar negeri. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga menegaskan, mulai Rabu, Partai Demokrat sudah resmi kembali bergabung di pemerintahan. AHY berharap Partai Demokrat bisa terus bergabung di pemerintahan hingga 10 tahun yang akan datang. Beliau tentunya juga bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Banyak yang mungkin belum menyadari bahwa Demokrat selama 9 tahun 4 bulan berada di luar pemerintahan, dan ini sebuah momentum yang sangat bersejarah karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting, tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua keluarga Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di penghujung atau menuju ke akhir masa kepemimpinan. Dengan demikian mudah-mudahan apa yang dilakukan secara bersama-sama ini bisa menghadirkan berbagai pencapaian dan kemajuan. Sekretaris TKN Prabowo Gibran yakni Nusron Wahid memberikan pujian kepada PDIP yang masih menjadi pemenang suara di Jawa Tengah dan Bali sebagai kandang banteng. Terkait hal itu, Nusron mengungkit kekalahan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Jawa Tengah dan Bali lantaran Prabowo Gibran diusung oleh koalisi besar. Mengingat hasil penghitungan suara sementara tak berbanding lurus dengan perolehan suara Ganjar Pranowo Mahfud MD yang didukung PDIP, P3, Hanura, dan Perindo.
Menurut Nusron, apabila diakumulasi parpol Koalisi Indonesia Maju bisa mendorong suara Prabowo Gibran melampaui PDIP. Nusron menyebut pemilih PDIP yang memilih Ganjar juga dinilainya solid. Bahkan mereka juga sempat mencatat ada sekira 80 hingga 90% pemilih PDIP mencoblos Ganjar Mahfud. Lantas Nusron pun mengatakan bahwa Ganjar Mahfud bisa saja mengalahkan Prabowo Gibran di kedua daerah tersebut. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan terkait hasil unggul Prabowo Gibran, ada anomali dalam hasil quick count atau penghitungan sementara raihan suara pemilihan presiden 2024. Yakni pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD justru kalah di kandang Banteng. Adapun kandang Banteng yang dimaksud seperti daerah Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, dan Bali. Di sisi lain, Hasto juga turut menyinggung kepala daerah PDIP yang turut diintimidasi dengan ancaman tersangkut kasus hukum. Seperti diketahui, pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka unggul dalam raihan suara Pilpres 2024 di Jawa Tengah dan Yogyakarta berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count versi Litbang Kompas. Yakni dari 73,5% data yang masuk, pasangan nomor urut 2 itu mendapatkan suara sekira 52,93%. Sedangkan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendapatkan 33,07% suara. Kemudian pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapatkan 14% suara. PDIP mulai buka suara seusai Presiden Joko Widodo melantik Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menjadi Menteri ATR BPN pada hari Rabu 21 Februari. PDIP pun menilai keputusan itu sudah dipertimbangkan Jokowi dengan matang. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh politikus senior PDIP yakni Hendrawan Supratikno yang memandang keputusan Jokowi melantik AHY merupakan hak prerogatif. Hendrawan pun meyakini Jokowi sudah melakukan pertimbangan matang sebelum memasukkan AHY dalam kabinet. Pelantikan AHY sama saja dengan Demokrat menjadi partai yang mendukung pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Artinya, Demokrat yang tadinya menjadi oposisi sudah menjadi koalisi untuk mendukung pemerintahan. Hendrawan pun menilai Jokowi sudah memahami dan mengantisipasi timbulnya asumsi politik imbas keputusannya itu. Namun, Hendrawan tak menjawab sikap tegas PDIP soal keputusan Jokowi melantik AHY hingga bergabungnya Demokrat sebagai partai pendukung pemerintahan. Sebaliknya, ia pun mengatakan bahwa menentukan menteri dalam kabinet merupakan hak prerogatif dari Presiden. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai PDI Perjuangan saat ini dalam situasi terjepit setelah Agus Harimurti Yudhoyono dilantik sebagai Menteri ATR BPN oleh Presiden Joko Widodo. Asalnya masuknya Demokrat ke koalisi diyakini membuat PDIP semakin tak nyaman. Masuknya AHY dinilai menambah kuat parpol yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi. Ujang menilai Jokowi seakan ingin kian menunjukkan kerenggangan hubungannya dengan Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDIP. Sebab selama ini hubungan Megawati dengan Susilo Bambang Yudhoyono juga tidak harmonis. Ujang menduga ada kekecewaan dari PDIP soal masuknya Demokrat. Menurut Ujang, dengan kondisi yang kian terpojok, Megawati saat ini sedang berpikir keras terkait masa depan PDIP di Kabinet Jokowi. Apakah akan memilih tetap bertahan sampai akhir periode atau akan keluar lebih dahulu? Sementara tindakan PDIP saat ini juga dinilai lucu. Pasalnya, partai berlambang banteng ini sering mengkritik Jokowi. Padahal PDIP sendiri saat ini masih masuk dalam koalisi. Politikus senior PDIP mengaku mendengar kabar bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan bertemu dengan Yusuf Kala. Pernyataan itu disampaikan oleh politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno pada Kamis 22 Februari. Apa yang disampaikan Hendrawan itu merespons saat ditanya soal kebenaran kabar yang beredar di kalangan wartawan.
Dilansir dari kompas.com, Hendrawan meminta agar informasi tersebut dikonfirmasi kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hendrawan berharap Megawati dan JK akan membahas tentang persoalan bangsa jika memang bertemu. Seperti diketahui, Megawati berada di kubu barisan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, sementara JK berada pada barisan pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kabar rencana pertemuan Megawati dan JK berembus setelah Presiden Jokowi bertemu dengan Surya Paloh. Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion, Deddy Kurniasyah menyoroti pelantikan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional pada Rabu 21 Februari 2024. Menurut pengamat politik tersebut, di balik pelantikan Ketua Umum Partai Demokrat itu ada langkah dari Presiden Joko Widodo untuk meredam kekuatan di parlemen. Deddy Kurniasyah menilai upaya tersebut dilakukan Presiden Jokowi setelah mencuat wacana penggunaan hak angket dan interpelasi yang belakangan digaungkan kubu Ganjar Mahfud. Sehingga masuknya AHY menurut Deddy menjadi penting dan lobby-lobby politik Jokowi terhadap Demokrat. Kemudian Deddy juga menyatakan bahwa saat ini Presiden Jokowi tengah kalut lantaran khawatir pemilu 2024 berdampak pada ketidakpercayaan publik terhadap hasilnya. Perihal pelantikan AHY itu, Sekretaris Jenderal Rekonsiliasi Masyarakat Indonesia, yakni Haikal Safar, turut membuka suara. Dilantiknya Ketua Umum Partai Demokrat AHY menjadi Menteri ATR BPN diharapkan dapat meneruskan kebijakan Menteri sebelumnya, yakni Hadi Cahyanto. Yakni AHY diharapkan lebih berani lagi dalam memberantas segala macam bentuk praktik mafia tanah yang dapat menyengsarakan rakyat miskin di Indonesia. Atas jabatan baru tersebut, Haikal juga menyampaikan selamat atas dilantiknya AHY menjadi Menteri ATR BPN. Haikal turut mendoakan AHY selalu siap bisa berkomitmen terus melaksanakan serta menjaga sinergitas dengan rakyat dan seluruh pemangku kebijakan. Menurutnya, rakyat Indonesia selalu siap bersinergi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional yang dipimpin AHY untuk segera menyelesaikan beberapa target program kerja prioritas, di antaranya dalam mendorong penerbitan sertifikat elektronik secara masif. Harapan Haikal seluruh rakyat Indonesia, sertifikat elektronik menjadi solusi dalam berbagai persoalan, termasuk tumpang tindih dan permainan para oknum mafia tanah, lantaran hal itu juga merupakan masalah keadilan. Sebagai informasi, pada Rabu 21 Februari 2024, AHY telah dilantik sebagai Menteri ATR BPN oleh Presiden Jokowi. Adapun AHY menggantikan Hadi Cahyanto yang digeser menjadi Menko Polhukam. Adapun Jokowi turut melantik dua menteri tersebut yang akan membantunya dalam pemerintahannya bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada sisa masa jabatan periode 2019-2024. Adapun pelantikan para menteri sisa masa jabatan periode 2019-2024 berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju. Adapun Kepres tersebut ditetapkan oleh Presiden Jokowi di Jakarta pada 20 Februari 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dikabarkan akan bertemu dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI yakni Yusuf Kala atau JK. PDI Perjuangan mengungkap topik pembicaraan yang akan dibahas oleh kedua tokoh tersebut. Politikus PD Perjuangan Deddy Yefri Sitorus saat dihubungi pada Kamis 22 Februari mengatakan Megawati dan JK akan membahas mengenai kondisi demokrasi di Indonesia. Ia menyebut saat ini kualitas demokrasi di Indonesia mengalami kemerosotan akibat cawe-cawe kekuasaan. Karenanya, Deddy meyakini Megawati dan JK sedang berupaya untuk mengembalikan marwah institusi negara. Lebih lanjut, Deddy menilai tidak hanya JK yang ingin bertemu dengan Presiden kelima itu, melainkan beberapa tokoh lain juga ingin bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan. Meski demikian, Deddy mengaku tidak mengetahui secara detail mengenai pertemuan itu akan digelar kapan.
Seperti diketahui, Megawati dan JK berbeda pilihan dalam kontestasi Pilpres 2024. Megawati mendukung paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud, sementara JK mendukung paslon nomor urut 1 Anies Caimin. Terbaru, kubu 01 dan 03 itu sepakat mengusulkan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 di DPR RI. Selamat sore, saudara. Anda sedang menyaksikan live real count pemilu 2024. Kami akan menampilkan sejumlah berita terkait pemilu dan tentunya data terkini mengenai real count Pilpres 2024. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi terkait pernyataan PDIP yang menolak hasil sistem informasi rekapitulasi elektronik atau Sirekap dalam menghitung pemilu 2024. Ditemui di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran awalnya bertanya pada awak media yang menanyakan perihal penolakan PDIP terhadap hasil Sirekap tersebut pada Kamis 22 Februari 2024. Gibran pun juga mempertanyakan terkait penyebab Sirekap ditolak oleh partai yang mengusungnya maju di Pilkada Solo pada tahun 2020 lalu tersebut. Namun demikian, Gibran juga menyarankan kepada pihak yang merasa mengetahui adanya kecurangan di penyelenggaraan pemilu tersebut untuk melaporkannya ke pihak bersangkutan. Sebagai informasi, Saudara, Ketua PAC PDIP Jebres Kota Solo, Jawa Tengah, yakni Honda Hendarto, mengomentari terkait penggunaan Sirekap dalam pelaporan hasil pemilu oleh KPPS di setiap tempat pemungutan suara atau TPS. Menurut Honda Hendarto, tidak habis pikir dengan sikap KPU yang tetap bersikukuh menggunakan Sirekap sebagai satu-satunya backup data rekapitulasi. Pihaknya juga mengatakan bahwa secara de facto rekapitulasi manual tidak dipakai dalam pemilu kali ini. Ia pun mempertanyakan terkait tidak dapatnya saksi di TPS untuk bisa mendapat soft file Sirekap dari petugas. Tak hanya Honda, koordinator saksi PDIP di TPS seluruh kecamatan Jebres, Ngadio, mengungkap hal yang serupa. Bahkan Ngadio mengaku sudah menghubungi Bawaslu untuk mencermati masalah ini meski belum mendapatkan kejelasan. Sebagai koordinator saksi, Ngadio juga sempat terkejut lantaran penyelenggaraan pemilu kali ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya, lantaran pihak saksi tidak mendapatkan kopian hasil penghitungan suara di TPS. Ngadio juga mengatakan sesuai dengan PKPU nomor 5 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pasal 18 ayat 3 disebutkan bahwa saksi akan mendapat kesempatan untuk memeriksa dan mencermati hasil akhir rekapitulasi tersebut. Namun data pembanding tidak disediakan oleh penyelenggara melainkan oleh para saksi. Saya nggak dengar Mas Di. Penolakan Sirekap dari PDIP. Terus? Hasil Sirekap. Terus? Ditolak terus? Komentarnya gimana? Ditolak. Ditolak? PDIP menolak hasil Sirekap dari KPU. Kenapa? Ini tidak sesuai dengan dianggap masih ada banyak kecurangan. Oh ya udah, kalau ada kecurangan dilaporkan aja, kan sudah ada jalurnya masing-masing. Oke? Nah, ini saya beberapa bahan pokok seperti beras dan Ya kami udah tinjau dari kemarin-kemarin, memang ada yang naik. Nanti akan kami tindak lanjuti lagi. Oke? Ya nanti akan kami tindak lanjuti. Pasar murah dan lain-lain, operasi pasar dan lain-lain. PDIP getol menolak hasil Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Menanggapi hal tersebut, Cawapres Gibran Rakabuming Raka menantang PDIP untuk membuktikan dugaan kecurangan. Bahkan Gibran menantang PDIP melaporkan jika memang ada kecurangan dalam pemilu. Dikutip dari Tribun Solo, hal tersebut disampaikan Gibran pada hari ini Kamis 22 Februari. Awak media pun menanyakan perihal penolakan PDIP terhadap hasil Sirekap tersebut. Lantas Gibran mempertanyakan penyebab Sirekap ditolak oleh partai pengusung Ganjar Mahfud. Wali Kota Solo ini pun meminta PDIP melaporkan dugaan kecurangan itu. Gibran pun menegaskan bahwa pelaporan tersebut sudah memiliki jalur masing-masing. Diketahui sebelumnya Ketua PAC PDIP Jebres Kota Solo, Honda
Hendarto mengomentari terkait penggunaan Sirekap dalam pelaporan hasil pemilu oleh KPPS di TPS. Ia pun tidak habis pikir dengan sikap KPU yang getol menggunakan Sirekap sebagai satu-satunya data rekapitulasi. Honda pun mengatakan secara de facto rekapitulasi manual tidak dipakai dalam pemilu kali ini. Tak hanya itu, Honda juga mempertanyakan terkait tidak dapatnya saksi di TPS untuk bisa mendapatkan soal Sirekap dari petugas. Mas, terkait kementerian yang mau dibuat oleh Pak Prabowo untuk mengurusi makan siang dan susu gratis itu, apakah sudah dibicarakan dengan Mas Gibran? Nanti malam saya ketemu. Ya, makasih. Pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran Raka Buming Raka akan bertemu hari ini Kamis 22 Februari malam. Rencananya pertemuan itu membahas soal makan siang gratis yang menjadi salah satu program dari Prabowo Gibran. Disebut-sebut program tersebut akan menghabiskan anggaran sebesar 120 triliun rupiah pada tahun pertama. Dikutip dari Tribun Solo, hal itu dibenarkan oleh Gibran saat ditemui awak media di Balai Kota Solo yang mengatakan akan bertemu dengan Prabowo nanti malam. Wali Kota Solo ini mengaku telah diberitahu peluang adanya pembentukan kementerian khusus untuk program makan siang dan susu gratis. Namun Gibran enggan membocorkan lebih lanjut di mana pertemuan dirinya dengan Prabowo nanti malam. Sementara itu, program tersebut diperkirakan akan menghabiskan anggaran sebesar 120 triliun rupiah dalam tahun pertama atau tahun 2025. Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko mengatakan anggaran tahun pertama itu masih jauh target dari pembiayaan awal yang mencapai 450 triliun rupiah per tahunnya. Nantinya anggaran tersebut akan terus meningkat hingga bisa terrealisasi penuh pada tahun 2029 mendatang. Namun begitu, Budiman tidak merinci berapa anak-anak yang menjadi penerima manfaat makan siang dan susu gratis pada tahun pertama. Mas, terkait kementerian yang mau dibuat oleh Pak Prabowo untuk mengurusi makan siang dan susu gratis itu, apakah sudah dibicarakan dengan Mas Gibran? Nanti malam saya ketemu. Ya, makasih. Mas, Soal pertemuan dengan Pak Prabowo nanti gimana Mas? Di Solo atau di Jakarta Mas? Ya, makasih ya. Apa aja yang dibahas, Mas? Beberapa hal. Ya. itu berarti Mas. Selain program makan gratis apa Mas yang dibahas Mas? Ya, nanti. Ya. Pun ya, makasih ya. Nanti saya. Konsepnya gimana, Mas, nanti, Mas? Ya, makasih. Jakarta Mas berarti Mas. Pertemuannya Mas. Berarti malam ini ke Jakarta ya Mas ya? Nanti saya. Makasih. Pak Wali dari Kalimantan boleh? Boleh foto Wali.